Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام السخاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Dalam satu yang lalu kita membahas sampai bait yang kelima, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Oh, sudah bait ke-6. Sekarang di bait ke-7 Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wamdud hurufal maddi 'inda musakkanin, wamdud hurufal maddi, maka panjangkanlah hurufal maddi, huruf-huruf mad itu, 'inda musakkanin, ketika berada dalam keadaan sukun atau ketika berhadapan dengan sukun maksudnya. Jadi kalau ada huruf mad bertemu dengan sukun maka panjangkanlah, au hamzatin, atau ketika bertemu dengan hamzah. Jadi maksudnya di sini adalah panjangkanlah huruf mad kalau ketemu sukun. Begitu? Au hamzatin, atau ketika bertemu dengan hamzah. Au hamzatin hasanan akha ihsani. Seperti pada kalimat akha ihsani. Cuma di sini akha ihsani bukan kalimat Al-Qur'an ya. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala menyebutkan keadaan di mana mad boleh dibaca lebih dari 2 harakat. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan keadaan yang mad boleh dibaca lebih dari 2 harakat. Keadaan apa ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa sih? Susah. Keadaan saat mad, berarti saat mad atau ketika mad dibaca lebih dari 2 harakat. Panjangkanlah suara huruf mad pada saat bertemu dengan sukun
atau bertemu hamzah dengan cara yang baik, seperti ketika kita membaca akha ihsani. Akha ihsani. Begitu. Cuma ini bukan kalimat Al-Quran, sebagai contoh saja. Dari bait ini dapat kita pahami bahwa ada huruf mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Aslinya atau asalnya mad di dalam Al-Quran itu adalah mad asli. Kemudian ada yang menjadi mad far'i. Seluruh mad yang tidak bertemu dengan sebab adalah mad asli. Sedangkan mad yang bertemu dengan sebab adalah mad far'i. Kapan sebuah mad menjadi mad far'i? Saat bertemu dengan sebab. Apa saja sebabnya? Yang pertama sebab lafzi, yang kedua sebab maknawi. Apa sebab lafzinya? Hamzah atau sukun. Apa sebab maknawinya? Lil mubalaghah. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Maka apabila kita melihat sebuah mad yang tidak bertemu dengan sebab, maka dia termasuk kategori mad asli. Seperti misalnya fathatain yang dibaca mad ketika di akhir bacaan. Seperti kata du'aan. Kita waqaf baca du'a'a. Ini mad asli. Kenapa mad asli? Karena tidak bertemu dengan sebab. Aliman. Ketika waqaf alima. Begitu. Fathah tanwin ya. Mad ini termasuk mad asli karena tidak bertemu dengan sebab apapun sehingga selalu dibaca 2 harakat. Mad ini juga dikenal dengan nama maddul iwad karena terjadi sebagai akibat perubahan fathatain atau fathah tanwin menjadi mad. Juga mad yang terdapat pada hak kinayah. Hak kinayah itu apa? Hak dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Apabila tidak bertemu dengan hamzah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maka ini madnya menjadi mad asli juga. Tidak menjadi mad far'i, menjadi mad asli. Jangan dianggap ini adalah mad far'i, ini mad asli begitu. Baik. Kecuali nanti kalau dia bertemu dengan hamzah misalnya begitu. Mad ini juga disebut dengan nama mad silah. Kenapa disebut mad silah? Sebab hanya dibaca mad ketika wasal saja. Adapun ketika waqaf maka ia dibaca dengan sukun tanpa mad atau istilahnya bil iskan. Bil iskan. Bil iskan. Bagaimana? Innah raj'ih. Begitu. Mad yang juga dikategorikan mad asli menurut kebanyakan ulama adalah mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah seluruh hamzah yang panjang. Mad badal adalah mad yang didahului oleh huruf hamzah. Atau seluruh hamzah mamdud. Seluruh hamzah mamdud. Seluruh hamzah yang dibaca panjang. Dinamakan mad badal karena asalnya adalah adanya hamzah yang diubah menjadi huruf mad. Ini asalnya. Walaupun tidak selalu ya. Sudah pernah disampaikan bahwa mad badal itu tidak selalu ada perubahan hamzah. Hal ini terjadi sebab orang-orang Arab tidak mengumpulkan 2 hamzah dalam satu perkataan. Apabila hamzah yang keduanya merupakan hamzah sakinah atau hamzah sukun. Jadi dalam bahasa Arab apabila ada 2 hamzah, hamzah pertama berharokat dan hamzah kedua sukun, maka hamzah sukun otomatis diubah menjadi mad. Apabila mereka menemukan sebuah kalimat yang terdapat hal tersebut, maka mereka mengubah hamzah kedua menjadi huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Apabila mereka menemukan sebuah kalimat
yang terdapat dua hamzah di dalamnya, hal tersebut maksudnya adalah dua hamzah yang pertama berharokat dan yang kedua sukun, maka mereka mengubah hamzah kedua menjadi huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah pertama. Jadi kalau harokatnya fathah berarti menjadi alif, kalau harokat huruf pertamanya kasrah menjadi ya mad, kalau harokat huruf pertamanya dhammah menjadi waw mad. Begitu. Inilah asal mula penamaan mad badal. Begitu. Asal mulanya seperti itu. Cuma dalam kaidah tajwid dan qiraat, mad badal itu seluruh hamzah yang panjang. Kata amanu dalam bahasa Arab berasal dari kata yu'min, a'mana yu'minu. Aslinya ia berubah menjadi a'manu. Hanya saja terasa berat bagi lidah Arab dalam mengucapkannya, maka ia dibaca amanu untuk memudahkan. Terasa berat bagi lidah orang-orang Arab. Lidah orang-orang Arab. Begitu. A'mana yu'minu. A'mana yu'minu. Aslinya a'mana yu'minu. Begini. Ini sukun ya. Zaman dulunya sukun. Kok nggak bisa sukun ya? Mana sukunnya? Oh begitu. A'mana yu'minu. Begitu. Artinya beriman. Aslinya Ibrahim menjadi a'manu, hanya saja terasa berat bagi orang-orang Arab dalam mengucapkannya, maka ia dibaca amanu, bukan a'manu. Amana, bukan a'mana. Ini udah otomatis, dalam bahasa Arab sudah otomatis. Kata utia aslinya u'tia, hamzah yang kedua diubah menjadi waw mad karena hamzah yang pertama berharokat dhammah. Itai asalnya i'tai. Hamzah yang kedua diubah menjadi ya mad karena hamzah yang pertama berharokat kasrah. Begitu. Sebagian ulama menilai bahwa mad badal termasuk mad far'i disebabkan dua hal. Karena bertemu sebab hamzah yang terletak sebelum huruf mad, dan karena menurut sebagian riwayat bisa dibaca lebih dari dua harakat. Ini menurut sebagian ulama. Misalnya dalam Tuhfatul Atfal, dia dimasukkan ke dalam deretan mad far'i. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah mad asli. Tadi adalah mad asli, mad yang tidak bertemu dengan sebab. Mad yang kedua adalah mad far'i. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah mad asli yang bertemu sebab. Baik itu hamzah, sukun, atau sebab maknawi. Baik itu sebab lafzi berupa hamzah dan sukun, atau sebab maknawi. Ataupun berupa sebab maknawi. Lil mubalaghah. Mad yang bertemu dengan sebab hamzah terbagi menjadi dua.
Mad yang bertemu dengan sebab hamzah terbagi menjadi dua. Yang pertama mad muttasil, yaitu mad asli yang bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Contohnya, waja'akumun nadhir su'al adzab si'a bihim. Adapun yang kedua mad munfasil atau mad jaiz munfasil, yaitu mad asli yang bertemu hamzah pada dua kata berbeda. Bima unzil qalu amanna wa fi anfusikum. Termasuk dalam kategori mad munfasil adalah mad silah. Jadi mad silah itu masuknya kategori mad munfasil. Kenapa dia masuk kategori munfasil? Karena sama-sama bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Nah, kok contohnya sama dengan mad jaiz munfasil? Malahu akhladah. Contoh kedua, contoh ketiganya belum nih. Bentar ya. Kosongin dulu. Salah contohnya. Di situ masih mad munfasil contohnya. Salah berarti. Belum diganti. Seluruh mad ini menurut riwayat Hafs jalur Syatibiyah mesti dibaca dengan kadar yang seragam, yaitu memilih antara 4 atau 5 harokat dalam sekali baca. Seragam. Yaitu milih antara 4 atau 5 harokat dalam sekali baca. Saya pertegas, tidak boleh membaca dengan variasi yang berbeda. Seperti membaca mad muttasil 5 harokat dan munfasil 4 harokat. Seluruhnya mesti dibaca dengan kadar yang sama. Titik. Tidak boleh membaca dengan variasi yang berbeda seperti membaca mad muttasil 5 harokat dan munfasil 4 harokat. Seluruhnya mesti dibaca dengan kadar yang sama mengikuti jalur periwayatannya. Begitu. Jadi nggak boleh baca 5-4 atau 4-5. Seperti itu. Adapun mad yang bertemu sukun ini mad yang bertemu hamzah. Jadi mad yang bertemu hamzah ada 3. Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah semuanya mesti dibaca sama. Dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah mesti dibaca sama. 4-4-4 berarti atau 5-5-5. 4-4-4 mengikuti pilihan Imam Asy-Syatibi, 5-5-5 mengikuti pilihan Imam Abu Amr Ad-Dani. Adapun mad yang bertemu sukun terbagi menjadi yang pertama, mad yang bertemu sukun arid, yaitu mad arid li sukun dan madlin. Ada 2, mad arid li sukun dan madlin. Contohnya mad arid sukun bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya madlin li'ila fi Quraisy dan wa amanahum min khauf. Kedua jenis mad ini bisa dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat yang dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Dengan ketentuan, madlin tidak boleh dibaca lebih panjang daripada mad arid li sukun, dan mad arid li sukun tidak boleh dibaca lebih pendek daripada madlin. Itu aturannya. Begitu. Itu adalah mad yang bertemu sukun arid. Kemudian yang kedua adalah mad yang bertemu sukun asli atau sukun lazim. Boleh disebut sukun asli, boleh disebut sukun lazim. Apa saja? Yaitu mad lazim dan mad lin lazim. Mad lazim dan mad lin lazim. Mad sakin lazim dan mad lazim. Dan mad lin lazim. Mad lazim sendiri terbagi menjadi 4. Mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi mutsaqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi mutsaqal.
Seluruhnya selalu dibaca 6 harokat berdasarkan kesepakatan para ulama qiraat. Mad lazim kilmi adalah mad asli yang bertemu sukun asli pada satu kata yang sama. Mad lazim kilmi adalah mad asli yang bertemu sukun asli pada satu kata yang sama. Contoh, al-an, Allah. Al-an, Allah, misalnya. Disebut mukhaffaf apabila huruf sukun yang berada setelah mad tidak diidghamkan, dan disebut musaqqal apabila huruf sukunnya diidghamkan. Jadi acuannya idgham atau tidak, tasydid atau tidak. Begitu. Adapun mad lazim harfi adalah mad asli. Adapun mad lazim harfi adalah mad asli yang bertemu sukun asli pada huruf muqatta'ah. Contohnya sebagaimana tampak pada buku masing-masing. Misalnya di sini ada lam dan mim. Lam dan mim. Ya, itu adalah contoh dari mad harfi, mad lazim harfi. Yang satu diidghamkan lam mim, maka dia berarti musaqqal. Yang lain diizharkan mim, maka dia berarti mukhaffaf. Sedangkan madlin lazim adalah madlin yang bertemu sukun asli pada huruf muqatta'ah. Lin yang bertemu sukun asli pada huruf muqatta'ah. Hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf ain saja. Ain, contohnya pada lafal ain sin qaf. Ain sin qaf. Madlin lazim dalam riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah boleh dibaca dengan 4 atau 6 harakat, dipilih secara konsisten dalam sekali baca. Disebut lin lazim disebabkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam kelompok mad lazim disebabkan bertemu sukun asli. Namun di sisi lain sebagian ulama membacanya kurang dari 6 harakat melihat dari sisi linnya. Begitu. Makanya disebut lin lazim. Kenapa disebut lin lazim? Karena di satu sisi dia lin, di sisi lain dia lazim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, seperti itu. Ini beberapa jenis mad. Walaupun kalau dibahas lebih detail, kalau kita lihat buku-buku tajwid bahasa Indonesia misalnya, sampai jenis mad itu sampai berapa? 17 ya. Disebutin semua jenis mad itu banyak banget. Tapi semuanya kembali kepada yang telah disebutkan di sini. Seperti misalnya ada mad tamkin. Itu kan mad asli juga. Mad apa lagi misalnya? Mad faraqa. Itu adalah mad lazim kilmi juga. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian bait ke-8 Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wal maddu min qablil musakkani dunama qad buddalil hamazati bistiqani. Di sini beliau Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wal maddu min qablil musakkani dunama qad mudda lil hamazati bistiqani. Maka beliau mengatakan dan mad yang berada sebelum huruf sukun dunama qad mudda lil hamazati, maka ukurannya kurang dari kalau bertemu dengan hamzah bistiqani, dengan penuh keyakinan. Jadi beliau mengatakan bahwa mad yang bertemu hamzah lebih panjang daripada mad yang bertemu sukun. Ya. Dalam bait ini Imam Sakhawi mengatakan bahwa mad far'i yang terletak sebelum huruf sukun kadar panjangnya kurang dari mad far'i yang terletak sebelum hamzah dengan penuh keyakinan. Tepat enggak? Langsung enggak aja, enggak. Ini merupakan pendapat sebagian ahli qiraat. Namun pendapat yang dipegang dan diamalkan oleh kebanyakan ahli qiraat adalah bahwa mad yang terletak sebelum sukun dibedakan antara sukun asli dengan sukun arid.
Mad lazim yang terletak sebelum sukun asli dibaca dengan kadar yang lebih tinggi. Baik itu lebih tinggi daripada mad muttasil maupun mad munfasil. Ya. Mad lazim yang terletak sebelum sukun asli dibaca dengan kadar yang lebih tinggi. Baik itu dibandingkan, kurang lengkap kalimatnya. Dibandingkan mad muttasil maupun mad munfasil. Sedangkan tingkatan mad arid lis sukun berada di bawah mad muttasil dan di atas mad munfasil. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana perkataan dari Alamah Samanudi dalam Samanudiyah maupun dalam La'aliul Bayan. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal wa sababa madin idha mawujida fa inna aqwa sababainin farada. Begitu. Dan mad yang paling kuat adalah mad lazim, kemudian muttasil, fa'aridun, kemudian arid li sukun, fadhun fisalin, kemudian mad munfasil, fabadal, kemudian mad badal. Begitu ya. Jadi urutannya adalah mad lazim, mad muttasil, mad arid li sukun, mad munfasil, mad badal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Sakhawi itu adalah pendapat sebagian ulama. Bahwa sebagian ulama menilai mad yang bertemu dengan sukun itu lebih pendek daripada mad yang bertemu dengan hamzah. Tapi kebanyakan ulama menilai mad yang bertemu dengan sukun mesti dibagi dua. Dia ketemu sukun apa? Sukun arid atau sukun lazim. Kalau ketemu sukun lazim maka dia merupakan mad yang paling kuat menurut jumhur, menurut kebanyakan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini merupakan pendapat sebagian qiraat, mad lazim yang terletak sebelum sukun asli dibaca dengan kadar yang lebih tinggi, baik itu dibandingkan mad muttasil maupun mad munfasil. Sedangkan tingkatan mad arid sukun berada di bawah mad muttasil dan di atas mad munfasil. Baik. Ada kalimat yang sulit dipahami? Atau ada kalimat yang kurang enak dipahaminya? Saya mau ganti nih. Kayak gimana ya kalimatnya? Jangan terletak mad lazim yang bertemu sukun asli berarti. Dibaca dengan kadar yang paling tinggi. Lebih tinggi apalah. Lebih tinggi, baik itu dibandingkan mad muttasil maupun mad munfasil. Bahkan saya tambahkan di sini, bahkan mad lazim merupakan mad yang disepakati panjangnya selalu dibaca dengan isba' tautul. Disepakati ini disepakati setelah zaman Ibnu Jazari ya. Kalau sebelum zaman Ibnu Jazari masih ada perbedaan pendapat. Jadi masalah isba'nya mad lazim itu kesepakatannya setelah zaman Ibnu Jazari. Ya yang bisa jadi atau bisa jadi orang yang pertama kali apa istilahnya mengambil kesimpulan itu Ibnu Jazari gitu. Dan pendapat Ibnu Jazari ini diamalkan oleh para ulama yang lain. Karena sebelum zaman Ibnu Jazari beda-beda. Imam As-Sakhawi begini. Kemudian ada lagi kan yang berpendapat membedakan antara mukhaffaf dengan mutsaqal. Begitu.
Jadi disepakati ini setelah zamannya Al-Imam Ibnu Jazari wallahu taala a'lam. Dalam La'alul Bayan dan Samannudiyah. Kalimatnya sama Samannudiyah begini, La'alul Bayan begini. Baik. Bait ke-9 dan ke-10 maka Al-Imam As-Sakhawi masuk ke dalam huruf ha. Perhatikan bahwa tadi Al-Imam As-Sakhawi membahas huruf mad dan itu bergabung dengan huruf hamzah. Kenapa? Karena berpendapat bahwa huruf mad itu keluar dari halaq. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi melanjutkan ke huruf ha, yaitu huruf yang keluar dari halaq juga setelah huruf hamzah. Wal ha'u takhfa fajlu fi izhariha. Wal ha'u takhfa. Maka huruf ha itu apa takhfa? Tersembunyi, punya sifat khofa. Maka huruf ha punya sifat khofa. Fajlu fi izhariha. Maka tampakkanlah. Fi izhariha dalam menjelaskannya. Maksudnya bagaimana? Huruf ha itu samar. Maka engkau harus serius dalam menjelaskannya, kurang lebih begitu. Fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Seperti misalnya saat engkau baca kalimat min had dan juga buhtan. Jangan sampai tidak tampak menjadi apa, misalnya menjadi min had, min had, min had, min had. Had harus jelas. Had, jangan minat. Buhtan, jangan butan. Butan, butan. Buhtan. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Wajibahuhum bayyin wujuhuhum bila thiqalin tazidu bihi ala tibyani. Tazidu bihi ala tibyani, panjang. Tazidu bihi ala tibyani. Baik. Wal ha'u dan huruf ha itu takhfa. Dia tersembunyi, punya sifat khofa. Fajlu fi idhariha. Maka sungguh-sungguhlah dalam menjelaskannya. Fin nahwi min hadin, seperti pada kata min had wa fi buhtani dan juga pada kata buhtan. Wajibahuhum, demikian pula pada kata jibahuhum. Bayyin, maka jelaskanlah wujuhuhum. Demikian pula kata wujuhuhum. Bila thiqalin, tapi jangan berlebihan. Jangan berat. Thiqal itu berat. Tazidu bihi ala tibyani, jangan berlebihan sampai engkau menambahkan ala tibyani, menambahkan kejelasannya, menambahkan di luar dari timbangan yang tepat. Begitu. Jadi Imam As-Sakhawi mengatakan dalam bait ini bahwa huruf ha memiliki sifat khofa yang membuat suaranya samar dan tersembunyi. Sehingga bersungguh-sungguhlah dalam menampakkan kejelasan suaranya. Seperti pada saat kita baca kalimat minhad, buhtan, jibahuhum, dan wujuhihim atau wujuhuhum. Namun pada saat memperjelasnya, jangan ucapkan huruf ha dengan berat sehingga melebihi batas kejelasan yang semestinya. Kurang lebih demikian makna dari bait ke-9 dan ke-10. Dan sebagaimana yang telah kita pahami bersama, untuk mendapatkan ketepatan suara kita mesti memahami makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Huruf ha dikeluarkan dari pita suara sama dengan hamzah atau bersamaan dengan hamzah. Di tempat yang sama dengan hamzah. Bedanya dengan hamzah, huruf ha memiliki sifat hams dan rekhwah. Memiliki sifat hams dan rakhawah. Selain itu, huruf ha memiliki sifat khofa sehingga membutuhkan usaha yang sedikit lebih keras dalam memperjelas suaranya. Menghilangkan khofa pada huruf ha sakinah
adalah dengan cara memperjelas hams dan rakhawahnya, sedangkan menghilangkan khofa pada huruf ha berharokat adalah dengan cara tidak tergesa-gesa ketika mengucapkannya. Ada yang kurang sini. Menghilangkan khofa pada huruf ha sakinah adalah dengan cara menyempitkan makhrajnya serta memperjelas hams dan rakhawahnya. Sedangkan menghilangkan khofa pada huruf ha berharokat adalah dengan cara tidak tergesa-gesa ketika mengucapkannya. Begitu. Menghilangkan khofa pada huruf ha sakinah adalah dengan cara menyempitkan makhrajnya serta memperjelas hams dan rakhawahnya, sebagaimana telah kita bahas kemarin. Jadi mengubah bentuk pita suara itu. Ya. Demikian. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat membaca huruf ha yang pertama menebalkannya ha, menyamarkan suaranya hayu, hahihu, bah, bukan hayu, bah, ba. Berlebihan dalam menghilangkan sifat khofa, bahkan sampai mendorong aliran suara ke dada. Misalnya. Itu tidak tepat. Dina, ha, hi, hu, itu tidak tepat. Ya. Dan mengubahnya menjadi huruf alif. Jibaum, atau mengubahnya menjadi huruf hamzah musahalah. Jibaum, mengubahnya menjadi hamzah musahalah atau alif. Jibaum, wujuim, ya, itu adalah hamzah tasil atau alif. Baik. Ini bait yang ke-9 dan ke-10. Ada yang diskusikan? Dipersilakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Bait ke-11 dan ke-12. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, wal ainu wal ha mudharun wal ghainu qul wal khawa haitsu taqaraba al harfani kal aini ufrig la tuzigh yakhtim. Ada kelewat enggak? Kal aini ufrig la tuzigh yakhtim. Kelewat ya? Hah? Kayak kurang. Kal aini ufrig la tuzigh yakhtim. Kayak kurang sih. Kayak kurang enggak? Kayak kurang kalimatnya. Bentar. Kayak kurang sih. Apa kurangnya? Wa kal aini ufrig la tuzigh yakhtim. Enggak, di situ enggak. Yang di depan. Bait ke-11 12. Kal aini ufrig la tuzigh yakhtim. Yakhtim. Takhsha wasab
Oh, kayaknya walanya ke sini. Yakhtim wala. Kal'ihni ufrigh la tuzigh yakhtim wala takhsha wasabbih wa kal ihsani. Oh ya, walanya ke sini. Yakhtim wala. Gini berarti. Mana kok hilang? Mana tadi itu? Kok hilang sih? Kal'ihni ufrigh la tuzigh yakhtim wala. Berpas kan? Takhsha wasabbih wa kal ihsani. Gitu ya? Benar enggak? Kalau di depannya kayak gimana? Di depannya? Kayak tadi yang tadi. Oh, berarti yang benar ini. Insya Allah yang benar ini. Secara apa namanya? Secara lafal, secara wazannya masuk, lebih masuk ini. Lebih masuk ini secara wazannya. Mana ini kok hilang gedean ini. Kal'ihni ufrigh la tuzigh yakhtim wala takhsha wasabbih wa kal ihsani. Begitu. Wallahu a'lam. Khair. Maka huruf ain dan huruf ha mudharun. Mesti dibaca jelas. Wal ghainu, demikian pula huruf ghain. Qul, katakanlah wal kha, demikian pula huruf kha. Wa haitsu taqaraba al harfani. Maka demikian pula ketika huruf-huruf ini beriringan mesti dibaca jelas. Seperti apa? Kal'ihni. Ain bertemu dengan ha. Kal'ihni. Ufrigh la tuzigh yakhtim wala takhsha wasabbihhu al-ihsan. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa huruf-huruf halqiyah mesti tetap dibaca idhar, terutama apabila bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya.
Karena biasanya semakin dekat makhraj, apalagi apabila sama makhrajnya, maka semakin besar kecenderungan untuk membacanya dengan idgham. Begitu. Maka hati-hati jangan sampai keliru, jangan sampai kemudian membaca dengan idgham. Pada huruf-huruf yang mesti dibaca dengan idhar. Begitu. Makhraj huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha dikeluarkan dari bagian tengah tenggorokan. Tepatnya adalah dari katup epiglotis yang bergerak ke dinding tenggorokan. Keduanya merupakan huruf istifal sehingga diucapkan dengan lidah yang rileks dan menghasilkan suara tarqiq. Perbedaan keduanya adalah bahwa huruf ha memiliki sifat hams dan rakhawah. Sedangkan ain memiliki sifat jahar dan bainiyah. Disebut bainiyah karena ketika diucapkan suara huruf ain tidak mengalir kuat sebagaimana huruf-huruf rikhwah yang mengalir sempurna pada makhrajnya, namun juga tidak tertahan sebagaimana huruf-huruf syadidah. Selain itu, huruf ha memiliki parau yang khas yang membedakannya dengan huruf selainnya, terutama dengan huruf ain yang satu makhraj dengannya. Imam Al-Khalil mengatakan, walaula buhata, kalaulah bukan karena buhahnya, maka huruf ain akan mirip, maka huruf ha akan mirip dengan huruf ain. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini perbedaan ain dengan ha. Ain itu ya tekanannya lebih kuat, ta, sedangkan ha tidak terlalu kuat, tah. Kemudian huruf ain pita suara bergetar. Saya kalau huruf jahar digetarkan pita suara, ada gambar gelombang suara di pita suaranya, ya, untuk menunjukkan bahwa dia jahar. Adapun huruf hams nggak ada getaran pita suara, begitu. Beberapa kekeliruan dalam huruf ha. Yang pertama, mengubahnya menjadi ha, kha, atau ain, atau mencampurnya. Ha, itu campur dengan ain, hati-hati. Melemahkan rakhawah dan hamsnya, hati-hati. Atau tidak memperjelasnya, terutama saat berdekatan dengan huruf ha atau huruf ain. Adapun beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf ain. Yang pertama, mengubah suaranya menjadi hamzah tebal. Bukan ain. Rabbil alamin, ya. Atau memotong suaranya saat sukun. Maksudnya jadi syiddah. Contohnya ta'lamun. Atau menahan makhraj saat mengucapkan ain berharokat. Misalnya alamin. Dan mengalirkan suara dari rongga hidung, ini yang paling sering. Penyakit yang paling umum di masyarakat Indonesia. Mengalirkan suara ain dari rongga hidung. Itu tidak tepat. Gimana? Sengau. Atau misalnya nga, ya itu lebih parah lagi kalau jadi nga, ya. Huruf ghain dan kha. Huruf ghain dan kha keluar dari adnal halaqah, tenggorokan paling luar. Tepatnya adalah pertemuan antara akar lidah, jadhrul lisan, atau aslul lisan sebagai artikulator aktif dengan ufula sebagai artikulator pasif. Ufula itu lahah. Kedua huruf ini merupakan huruf tebal, maka perhatikanlah ketepatan dalam pelafalan tafkhimnya. Ghain dan kha merupakan huruf rikhwah. Artinya laju udara dari paru-paru mengalir pada makhrajnya sebab artikulator aktif tidak menekan kuat artikulator pasif. Jadi dia suaranya ngalir. Bukan ak. Bedanya kha hams, ghain jahar. Itu bedanya. Yang hams seperti yang saya sampaikan, yang hams nggak ada getaran di pita suara, yang ghain ada getaran di pita suara.
Al ngalir. Dan gak perlu kasar-kasar. Huruf ho jangan diucapkan terlalu kasar. Nggak perlu sebegitu. Al, 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 bukan bukan begitu. Al, ho, khi, hu, bal, ho, khi, hu, bal, bukan bal, begitu. Beberapa keliruan dalam huruf ho. Yang pertama mengubah menjadi ha atau ha, atau ghain, atau kaf, atau huruf-huruf yang lain. Melemahkan rahawah dan hamsnya atau berlebihan dalam menampakkan paraunya. Nah, itu enggak begitu, ya. Berlebihan dalam menampakkan paraunya sehingga terdengar seperti orang yang mendengkur secara berlebihan. Nah itu enggak perlu seperti itu. Yang keempat menipiskannya, ha, atau terlalu menebalkannya sehingga mirip huruf itbaq dan juga tidak tepat. Hu, bal, tidak perlu seperti itu. Ghain juga sama, hati-hati mencampur dengan suara qaf, ghain, qain. Atau membaca dengan idgham saat bertemu dengan qaf, la tuziqu misalnya. Mengubah menjadi khairil maghdubi alaihim, atau menjadi ghairil maghdubi alaihim. Atau memantulkannya ghairil magha, atau menipiskannya atau berlebihan itu berlebihan, ya berlebihan. Enggak perlu dibaca mau. Ini beberapa contoh. Kal'ihni ufrigh alaihi rabbana la tuzigh qulubana la takhafu darakan wa la takhsha. Al-ihsan wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhab wa sabbihhu laylan tawila fala junaha alaikum. Junaha, hati-hati, junaha. Ufrigh alaihi qitara yahtim ala qalbik, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa contoh yang diambil dari bait-bait yang tadi telah disebutkan. Tadi baitnya yang belum disebutin ada. Wala takhsha. Tinggal wala takhsha ini wala takhsha. Darakau wala takhsha. Udah berapa berarti? Udah semua yang disebutin di bait udah semua ya contohnya ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan berkaitan huruf-huruf halqiyah. Huruf halqiyah. Baik. Kalau tidak kita maju ke bagian berikutnya huruful lisan. Loh, kok ini nyambung? Huruful lisan. Bisa nyambung. Break. Next page.
Bait ke-14 dan bait ke-13 dan ke-14. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wal qafa bayyin jahraha wa 'uluwaha wal kafa khallisha bi husni bayani illam tubayyin jahra dhaka wa hamsadha fahuma li ajlil qurbi yakhtalitani. Wal qafa, maka huruf qaf itu bayyin, jelaskanlah, jahroha wa uluwaha, jelaskanlah jahar dan isti'lanya. Ini membedakan dengan kaf. Jadi yang membedakan dengan kaf itu jahar dan isti'lanya. Kenapa? Karena kaf itu hams dan istifal. Wal kafa, dan adapun huruf kaf khalisha, maka murnikanlah. Maksudnya jangan apa? Jangan dibaca jahar, jangan dibaca isti'la, murnikanlah. Bihusni bayani, dengan kejelasan yang baik. Begitu. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi melanjutkan, illam tubayyin jahra dzaka wa hamsadza, apabila engkau tidak memperjelas jahar pada huruf kaf dan hams pada huruf jahar pada huruf qaf dan hams pada huruf kaf, begitu maksudnya. Jahra dzaka wa hamsadza, maksudnya adalah jahar di sana dan hams di sini. Maksudnya apa? Jahar di qaf dan hams di kaf. Fahuma, maka mereka si qaf dan si kaf li ajlil qurbi, gara-gara dekat makhrajnya yakhtalitani, maka suaranya akan campur baur. Begitu. Akan bercampur baur satu dengan yang lain. Maka yang membedakan antara kaf dengan qaf selain makhrajnya adalah hams jaharnya, istifal isti'lanya. Itulah yang membedakan antara qaf dengan kaf. Imam As-Sakhawi dalam bait ini menyebutkan dua huruf yang dikeluarkan dari pangkal lidah atau aqsal lisan. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Al-Khalil memasukkan keduanya dalam satu makhraj yang sama tanpa memberikan perbedaan titik artikulasi yang lebih detail. Adapun para ulama belakangan kemudian memberikan pembedaan yang tegas di antara keduanya. Huruf qaf dikeluarkan dari pangkal lidah atas, yaitu bagian pangkal lidah yang lebih dekat dengan tenggorokan, sedangkan huruf kaf sedikit di bawah. Jadi pangkal lidahnya dibagi dua. Pangkal lidahnya dibagi dua. Kalau misalnya ini pangkal lidah, maka ada pangkal lidah atas, ada pangkal lidah bawah. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Begitu. Makhraj serta sifat huruf qaf dan kaf. Selain keduanya keluar dari makhraj yang berbeda, qaf dan kaf juga memiliki perbedaan sifat yang bertolak belakang. Qaf memiliki sifat isti'la. Sifat isti'la yang menghasilkan suara tafkhim, sedangkan kaf memiliki sifat istifal yang menghasilkan suara tarkik. Saya tambahkan kemudian selain itu, qaf memiliki sifat jahar yang menghasilkan qalqalah. Sedangkan kaf memiliki sifat hams yang hanya menghasilkan embusan napas. Hembusan, bukan hembusan ya, embusan. Embusan napas. Embusan napas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi qaf punya sifat qalqalah, kaf tidak punya sifat qalqalah. Itu perbedaan, salah satu perbedaan yang mendasar antara qaf dengan kaf. Maka untuk memperjelas persoalan qalqalah ada pembahasan sifat qalqalah dulu sedikit di sini. Kesamaan huruf qaf dan kaf adalah sama-sama memiliki sifat syiddah. Sehingga pada saat keduanya disukunkan, maka artikulator aktif langsung dilepas kembali untuk mempermudah dan meringankan pelafalan. Pada saat artikulator aktif dilepas atau menjauh dari artikulator pasif, kulator pasif, qaf yang memiliki sifat jahar
akan menghasilkan suara baru yang disebut qalqalah. Sedangkan kaf yang memiliki sifat hams akan menghasilkan embusan napas. Begitu perbedaannya. Berarti huruf syiddah itu ada yang jahar, ada yang hams. Yang jahar bisa menjadi qalqalah pada huruf qutbujad. Adapun pada huruf hamzah maka dia tidak menjadi qalqalah melainkan diubah keadaannya. Entah itu menjadi ibdal, hadzaf dan lain sebagainya. Huruf syiddah yang hams ketika terlepas hanya menghasilkan napas, yaitu huruf kaf dan ta, at, ak, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Secara sederhana, qalqalah dapat didefinisikan sebagai suara yang dihasilkan saat huruf hijaiyah dilepaskan dari makhrajnya setelah sebelumnya berbenturan. Secara sederhana, definisi paling mudah. Orang-orang Arab merasa bahwa pada saat mengucapkan huruf-huruf syiddah selain hamzah, maka artikulator aktif mesti langsung ditarik kembali karena mereka merasa berat apabila artikulator aktif tetap berada pada artikulator pasif. Berat. Begitu. Sehingga apa yang dilakukan? Mesti dilepas kembali. Mesti dilepas kembali. Sedangkan untuk hamzah, mereka tidak menjauhkan kembali artikulatornya, melainkan diringankan pelafalannya. Hal ini disebabkan apabila saat mengucapkan hamzah makhraj sengaja dijauhkan kembali, maka hal tersebut justru akan semakin memperberat pengucapannya. Begitu. Iyalah, hamzah itu kan pita suara. Ketika ditutup, kalau harus lepas lagi, malah berat. Yang enak diringankan, ba. Jadi apa misalnya jadi mad misalnya. Begitu. Suara qalqalah terbagi menjadi dua. Qalqalah tafkhim pada huruf-huruf isti'la dan qalqalah tarqiq pada huruf istifal. Adapun dari si kekuatannya, maka suara pantulan qalqalah terbagi menjadi dua, sughra pada saat wasal dan kubra pada saat waqaf. Secara umum begitu. Sughra saat wasal dan kubra saat waqaf. Kekeliruan yang sering terjadi adalah memantulkan suara terlalu berlebihan dan menghentak-hentak atau menambah suara hamzah di belakang qalqalah. Ini penjelasan ringkas saja karena memang tambahan, sifatnya hanya berupa tambahan. Ya kalau mau detail di Jazariyah sudah kita bahas, walhamdulillah. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf qaf. Yang pertama, mengubahnya menjadi kaf atau g. Sebagian orang baca mustaqim. Menyentuhkan pangkal lidah dengan lak-lakan sehingga suaranya terdengar terlalu kuat. Mustaqim. Begitu. Atau mencampur dengan suara ghain. Mustaqim. Atau berlebihan dalam menebalkannya khususnya saat kasrah. Mustaqim. Qim. Atau mencampur dengan hams. Mustaqim. Qim. Tidak tepat. Begitu. Adapun huruf kaf, beberapa kekeliruan yang terjadi saat mengucapkan huruf kaf. Yang pertama, berlebihan dalam menampakkan hamsnya. Syir, kikum, itu berlebihan. Dan melemahkan sifat syiddahnya. Atau malah melemahkan hamsnya. Syir, kikum, nggak ada hams sama sekali. Kiku gitu. Ya. Kemudian memindahkan makhrajnya ke tengah lidah dan langit-langit bagian depan. Kiku. Serta mencampur dengan suara huruf qaf. Itu beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf kaf. Wallahu a'lam bissawab. Begitu. Beberapa latihan silahkan dilatih ya. Afaman yakhluqu kamal la yakhluq. Yakhluquka. Yakhluquka. Wa man yaksib. Yaksib. Itu beberapa contoh latihan yang bisa dilatih secara individu masing-masing. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yaku, bukan walam yaku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Contohnya di situ nggak ada?
Oh, biar tambahin aja sendiri. Berarti contohnya baru itu. Huruf qaf dikeluarkan dari pangkal lidah atas, yaitu pangkal lidah yang lebih dekat dengan tenggorokan dan bersentuhan dengan langit-langit lunak. Sedikit di bawahnya yang bersentuhan dengan langit-langit lunak dan keras sekaligus. Al-hanakul lahmi wal azmi. Berikutnya, Al-Imam As-Sakhawi melanjutkan pembahasannya dengan masuk pada huruf jim dan shin. Beliau mengatakan, wal jimu in da'ufat atat mamzujatan bisyini mithlal jimi fil marjani wal ijla wajtanibu wa akhraja syata'ahu wal rijzu mithla rijsi fit tibyani wal fajri la tajhar kadhaka wa kashtara bayin tafashyahu ma'al iskani. Wal jimu, dan huruf jim in da'ufat, kalau dia lemah, atat mamzujatan bisini, maka akan bercampur suaranya dengan shin. Kalau makhrajnya lemah, jim itu bakal jadi bercampur dengan shin. Aj, aj, makanya harus kuat, aj, supaya jangan bercampur sama shin. Jadi nggak boleh bercampur sama shin itu. Dan jim yang sekarang kita kenal sebagai jim basah itu, ya jim yang bercampur dengan shin itu. Aj, tidak tepat ya. Mithlal jimi fil marjani, seperti pada saat kita membaca misalnya marjan, jangan dibaca marjan, marjan. Marjan, ya bukan marjan. Wal ijla, bukan ijla. Wajtanibu, bukan wajtanibu. Wa akhraja syata'ahu, bukan akhraja syata'ahu. Kemudian warijzu, jangan sampai terbaca rijzi. Rijz. Hati-hati zai dengan sin. Fit tibyani. Wal fajr, jangan wal fajr. La tajhar, jangan la tajhar. Ishtara harus jelas, jangan bercampur. Ishtara malah jadi ijtara misalnya. Bayin tafasyahu, maka tafashi pada sinnya harus jelas. Ma'al iskani, dan sukunnya harus mengalir dengan sempurna. Pada bait ini Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan dua huruf yang keluar dari tengah lidah, yaitu huruf jim dan huruf shin. Beliau memberikan peringatan agar huruf jim tetap dibaca jelas dan tidak berubah menjadi shin. Demikian pula huruf shin mesti dibaca dengan jelas dan tampak tafasyinya. Tafashi adalah, kok gak ada adalah. Tafashi adalah tersebarnya udara di dalam mulut sehingga menghasilkan embusan napas yang sangat deras. Sifat ini merupakan kekhasan bagi huruf shin. Sedangkan sebagian ulama menilai bahwa huruf dod, fa, dan tha juga memiliki tafashi. Dod dengan istitolahnya, fa dengan ta'afufnya, dan tha dengan intisyarnya. Selain huruf jim dan shin, huruf yang dikeluarkan dari tengah lidah juga adalah huruf ya. Jadi ada 3 huruf, jim, shin, ya. Jim, shin, dan ya. Enggak ada jimnya di sini. Al-jim.
Jim, shin, dan ya. Tiga-tiganya dikeluarkan dari tengah lidah. Bedanya kalau jim langsung nempel membentur aj, aj, aj. Kalau shin tidak menempel, ash, dan ya lebih ringan lagi, ai. Huruf jim dan shin dibedakan dengan syiddah rikhwahnya dan jahar hamsnya. Selain itu, sedangkan huruf shin memiliki kekhasan dengan tafasyinya. Selain itu, huruf shin kok saya ngantuk kayaknya nih waktu ngetiknya. Nggak enak kalimatnya. Selain itu, huruf shin memiliki kekhasan dengan tafasyinya. Adapun huruf ya akan dijelaskan kemudian pada bait berikutnya. Jadi jim dan shin bedanya apa? Syiddah dan rakhawahnya serta jahar dan hamsnya digabung jadi jams. Rakhawah dengan syiddah rakhawah dan jahar hamsnya. Baik. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf jim. Yang pertama, membaca dengan hams atau rakhawah. Membaca dengan hams atau rakhawah. Ja. Atau aj, ya. Begitu. Memindahkan makhraj ke pangkal lidah sehingga mirip huruf G dalam bahasa Indonesia. Memindahkan makhraj ke ujung lidah sehingga mirip huruf C dalam bahasa Indonesia. Tadi ya. Menyamarkan suara sehingga mirip huruf ya. Misalnya begini, ar-royim, ar-royim. Atau mencampur suaranya dengan sin. Ini belum, satu lagi. Mencampur suaranya dengan sin. Ini justru yang dibait dengan suara huruf shin. Aj. Begitu. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf shin. Yang pertama, melamahkan suaranya sehingga suaranya itu tafasnya enggak ada, begitu misalnya. Atau membaca dengan menyerupai huruf sin, ya. Memonyongkan bibir saat tidak dhamah sehingga sebagian sifatnya hilang. Tidak tepat. Memindahkan makhraja ke pangkal lidah atau ujung lidah, atau sya, tidak tepat. Dan menebalkannya. Ini beberapa contoh yang diambil dari bait. Contohnya enggak ada juga di situ ya. Ini beberapa contoh yang diambil dari bait. Wal fajr walayalin ashr akhraja syat'ahu fa'azalah yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini berarti saya tambahin baru ini. Wala tajhar bisalatik dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Sampai di sini ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada tanyakan. Sebelum masuk ke huruf iya. Agak panjang ya. Khair. Sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama di pertemuan ketiga. Minggu ini jadi Ustadz buku Niman Jazariyah. Waalaikumsalam. Jadi, siapa yang bilang gak jadi? Saya nggak bilang gak jadi, berarti jadi. Nggak ada pengumuman lagi, berarti jadi. Ditunggu Yusuf setoran Jazariyahnya ya. Khair. Apabila tidak ada yang diskusikan, berarti kita istirahat terlebih dahulu. Fanaktah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya enak buat tidur ini. Antuk ya.